Shalom Amang Inang, selamat malam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai, melindungi dan berkati kami. Pada saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus membimbing dan memberikan kemampuan kepada kami memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Saya akan bacakan natsnya dalam judul nats Kesaksian Paulus dalam penjara. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul renungan kita adalah memberitakan Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberitakan Injil bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada masalah. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak tuduhan-tuduhan palsu, ada niat-niat yang jahat dari orang-orang yang membencinya. Bahkan ia dimasukkan atau dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi meskipun demikian, ia tetap semangat. Ia memiliki keyakinan yang teguh, yang tidak tergoyahkan, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan tentang Kristus harus tetap ia lakukan, dan ia juga mendengar tentang kemajuan pemberitaan Injil, di mana semakin banyak orang yang mendengar berita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ketika Paulus di penjara, Paulus juga mengetahui bahwa ada sebagian memberitakan Injil dengan maksud yang tidak tulus, karena terpaksa atau karena ada niat-niat yang tidak baik. Tetapi Paulus menerima semua kenyataan itu dengan keyakinan Tuhan yang telah memanggilnya tetap setia menyertai, melindunginya, dan memberikan kekuatan kepadanya menghadapi segala kenyataan. Dari nats ini ada 3 pokok penjelasan yang menjadi perenungan bagi kita, yaitu yang pertama, memberitakan Kristus dengan berbagai alasan. Ada banyak alasan orang yang memberitakan tentang Kristus. Dalam ayat ini dikatakan, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku di dalam penjara. Apapun yang terjadi, Paulus tidak terpengaruh kepada komitmen, kepada keyakinannya dan kesetiaannya untuk senantiasa memberitakan Kristus dimanapun dia berada dan dalam situasi kondisi yang bagaimanapun. Yang kedua, Paulus tetap bersukacita
karena kesudahan semuanya itu adalah keselamatan yang dari Tuhan. Ayat 18, 19. Ya. Berita keselamatan harus senantiasa diberitakan. Tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya itu ialah keselamatan oleh doamu, pertolongan Roh Yesus Kristus. Rasul Paulus yakin melalui doa jemaat yang setia, yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan melalui pertolongan Roh Kudus, Paulus mampu menghadapi segala kenyataan itu. Yang ketiga, bagi Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak masalah apapun yang terjadi. Diancam, ditangkap, dipenjara, dibelenggu, bahkan sampai mati pun dia siap menghadapi segala kenyataan yang harus terjadi. Bagi Paulus, hidup adalah Kristus. Artinya, selama ia hidup, dia mau taat dengan sepenuhnya kepada kehendak Kristus. Dia tidak akan undur, tetapi dia tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan melalui kesetiaannya memberitakan Injil, berita tentang keselamatan di dalam Yesus. Dan mati adalah keuntungan, karena mati dalam Kristus adalah kepastian beroleh hidup yang kekal, hidup dengan penuh sukacita, kekal selamanya, yaitu di sorga. Meskipun Paulus dalam penjara, tetapi ia terus memberitakan Injil. Bahkan di penjara dia memberitakan Injil. Dalam 2 Timotius 2 ayat 9 dikatakan, aku menderita malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ya. Pemberitaan Injil harus terus dilakukan. Dan hasilnya, dampaknya, banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu disaksikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 22. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita, bagaimana berita tentang Kristus harus disampaikan kepada seluruh umat manusia, karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia membutuhkan pengampunan, penebusan, anugerah keselamatan, dan itu hanya tersedia di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, Yesus memerintahkan para pengikutnya. Dalam Markus 16 ayat 15, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian juga dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Inilah perintah yang harus kita taati. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai umat Tuhan yang setia tetap mau memberitakan tentang Kristus, Sang Juru Selamat dunia, Sang Juru Selamat manusia. Berbahagialah orang yang percaya. Dengan kesetiaan umat Tuhan memberitakan Kristus, semakin banyaklah orang yang mendengar dan percaya dan menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kami agar kami senantiasa mau taat kepada kehendak-Mu, di mana Engkau menghendaki kami umat-Mu yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau selamatkan, mau menyaksikan tentang Injil, yaitu berita keselamatan di dalam Yesus Kristus, berita tentang penebusan, keselamatan di dalam Yesus Kristus harus kami sampaikan kepada seluruh umat manusia. Pakailah kami, perlengkapilah kami, berikan kekuatan dan hikmat kepada kami, agar kami bisa mewujudkan sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.